Halo semuanya, saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini pembelajaran kita adalah kelipatan dan faktor. Ini adalah materi pengantar sebelum kita masuk dalam materi KPK dan FPB. Apa itu kelipatan dan faktor? Mari kita lihat selanjutnya. Kelipatan adalah bilangan hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Oke, mari kita lihat. Tentukan kelipatan dari 2. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa 1 kali 2 itu sama dengan 2, 2 kali 2 itu sama dengan 4, 3 kali 2 itu sama dengan 2, tambah 2, tambah 2 sama dengan 6. Sampai terakhir di bawah kita dapat hasilnya sama dengan 12. Nah, selanjutnya kita lihat yang berikut adalah bagaimana kita menentukan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Kita lihat caranya adalah tadi secara kelipatan, perkalian, menggunakan perkalian. Nah, saat ini kita mau menggunakan garis bilangan. Caranya adalah yang kita mau tentukan 4 bilangan kelipatan 3. Maka kita akan mendapatkan selalu bertambah 3 ini. Dari yang 0 sampai 3, kemudian 3 sampai 6, lalu selanjutnya 6 sampai 9, dan 9 sampai 12. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah ini, dan ini. Ya, jadi kelipatan dari 3 karena 4 yang diminta yaitu 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Kalau masih mau diteruskan, kalau bertambah 3 berarti di sini menjadi 15. Kalau ditambah 3, tambah 3 lagi menjadi 18 dan seterusnya ke sana ya. Itu adalah caranya untuk menentukan kelipatan bilangan pada garis bilangan. Yang berikut, faktor. Apa itu faktor? Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Artinya apa? Faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi bilangan sendiri. Nah, kita coba menentukan faktor dari 10. Apa faktor dari 10? Mari kita lihat. Kita lihat bahwa 10 habis dibagi 1. Berarti sama dengan 10. Kemudian 10 habis dibagi 2. Jawabannya 5. 10 habis dibagi 5, yaitu 2. Dan habis dibagi 10, jawabannya 1. Itu kalau kita lakukan secara pembagian. Nah, sekarang mungkin yang lainnya bisa kita lihat juga dari perkalian di sini. Bahwasanya 1 kali 10 itu sama dengan 10. Dan 2 kali 5 itu sama dengan 10. Nah, ini 10, ini juga 10. Bilangan yang dikalikan mendapatkan 10, inilah yang menjadi faktor-faktor dari bilangan 10. Sehingga saya kita simpulkan tadi bahwa faktornya itu adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, sekarang kita lihat yang lainnya. Tentukan faktor dari 14. Nah, kita mau lihat pada penggunaan garis bilangan ini, kotak-kotak ini ya. Kita lihat di sini bahwa cara menentukan dengan cara yang lain, yaitu kita menggunakan persegi panjang. Kalau pakai persegi panjang, maka kita akan membuat seperti ini, bahwa ada 14 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 kotak ke sana dengan satu baris. Itu
Cara satu. Bisa juga kita susun menjadi 2 baris. Sehingga dia dapat 2 baris, masing-masing baris panjangnya banyak kotaknya adalah 7. 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 ke sana. Ada 2 baris. Totalnya tetap 14. Oke. Selanjutnya kita lihat juga di sini ternyata jumlah keseluruhan yang ada di sini adalah 14. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa faktor dari 14 itu adalah 1, 2, 7, dan 14. Yang ini 7 satu baris. Karena ada 2 baris berarti dikali 2. Kemudian di sini 14 ada 1 baris. Oke, selanjutnya kita lihat kelipatan persekutuan. Apa itu kelipatan persekutuan? Yaitu kelipatan dari 2 bilangan atau lebih yang nilainya sama. Nih, nilainya sama. Oke, mari kita lihat. Tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Caranya adalah kita tuliskan dulu kelipatan 3 mulai dari 3. Kemudian kelipatan 4 mulai dari 4. Lalu langkah berikut adalah kita lingkari mana yang sama. Nah, ini sama, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Maka dapat kita simpulkan bahwa persekutuannya, kelipatan persekutuannya adalah 12, 24, dan 36. Masih ada lagi kalau mau diteruskan ke sana. Cuman nanti ditanya berapa yang diminta kelipatan persekutuannya. Ya, yang penting tahu caranya. Yang berikut, kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Nah, ini menggunakan garis bilangan. Kalau tadi menggunakan penjumlahannya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang kelipatan 2 dulu. Kelipatan 2, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, ini bilangan-bilangan yang dapatkan dari 2 ya. Ini semua angka 2. Ini 2, ini 2, ini kelipatan 2, ini juga kelipatan 2. Sekarang kita lihat kelipatan 4. Kelipatan 4 karena selalu bertambah 4 berarti ini, dan ini. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa hasil persekutuan, kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 itu adalah 4, 8, dan 12. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan adalah faktor dari 2 bilangan atau lebih yang nilainya sama. Nah, sekarang kita lihat contoh. Tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Nah, kita lihat dulu faktor satu-satu. Faktor 16, 1, 2, 4, 8, dan 6. Artinya apa? 16 ini bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 8, dan bisa dibagi 16. Tidak ada lagi bilangan yang bisa membagi habis bilangan 16 selain yang ada di sini. Ya. Oke. Kemudian 20 juga begitu. Yang bisa membagi 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, kalau sudah begitu, tinggal kita lingkari mana yang sejenis, yang sama. Oh, 1, 2, 4. Berarti faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4. Selanjutnya, kita lihat. Tentukan faktor persekutuan dari 18 dan 6. 16 dan 18 ya. Oke. Kita lihat dulu di sini. Kita pakai lingkarannya. 16 faktornya adalah 1, 2, 4, 8,
dan 6. Kemudian 18 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bagi 6, bagi 9, bagi 18. Nah, yang di tengah ini kenapa ditaruh di tengah begini? Karena hanya 1 dan 2 yang bisa membagi kedua bilangan ini, 18 dan 16. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang merupakan faktor persekutuan dari 16 dan 18 adalah 1 dan 2. Itu adalah cara untuk menentukan faktor persekutuan. Sekarang, bilangan prima dan faktor prima. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri seperti 2. 2 ini hanya bisa dibagi oleh 1 dan 2. 3 juga begitu, hanya bisa dibagi oleh 3 dan 1. Tidak ada yang lain selain itu. Ini juga 1 dan 13. Hanya 2 faktor. Karena hanya bisa dibagi oleh 1 dan 2. Atau 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Kemudian, faktor prima adalah faktor-faktor bilangan yang merupakan bilangan prima. Nih. Tentukan faktor prima dari 18. Lihat. Faktor penyelesaiannya adalah kita lihat dulu faktornya dulu semua. Berarti 18 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bagi 3, bagi 6, bagi 9, dan 18. Yang masuk bilangan prima hanya 2 dan 3. Kenapa? Karena hanya 2 dan 3 yang memiliki 2 faktor. Kalau ini kan faktornya 1, 2, 3, 6. Sudah lebih dari 2 ini. Yang ini hanya 1. Ya 1 aja. Kemudian 9 juga lebih. 1, 3, 9. Nah udah lebih dari 2. Nah itu. Makanya yang diambil hanya 2 dan 3. Itu cara menentukan faktor prima. Kemudian faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan faktorisasi prima dari 40 dan 60. Gimana caranya? Maka kita bikinkan yang disebut dengan pohon faktor. Ini disebut dengan pohon faktor. Faktor supaya lebih enak lihatnya, maka kita tulis di sini 40, kita bikin cabang di sini. Bagi 2 dapat 20, bagi 2 dapat 10, bagi 2 dapat 5. Nah, sudah selesai. Kalau sudah tidak bisa lagi dibagi menjadi bilangan prima, udah selesai sampai di situ. Artinya kita usahakan sampai hasil terakhirnya ini mendapatkan bilangan prima. Kemudian 60 kita bagi 2 jadi 30. 30 bagi 2 jadi 15. 15 bagi 3 dapat 5. Kalau kita sudah dapatkan hasil terakhirnya bilangan prima, selanjutnya tinggal kita bikinkan namanya faktorisasi primanya. Satu-satu kita lihat 40. Angka 2 ada berapa? 1, 2, 3. Dibikin 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 karena ada hasil angka 5 terakhir. Maka selanjutnya kita bikin jadi pangkat. 2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Dikali 5. Inilah yang disebut dengan faktorisasi prima dari 40. Sekarang yang berikut 60. 60 ada 2, 2, 3, 5. Bikin 2, 2,
3, 5. Selalu dikali ya. Diubah jadi bentuk pangkat, yaitu 2. Pangkat 2 kali 3 kali 5. Inilah hasil faktorisasi prima dari 60. Itu cara menentukan faktorisasi primanya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai KPK dan FPB di video selanjutnya.